dari pertanyaan sebelumnya, maka langsung saja Anda nggak perlu tanya ke memori, alamat saya yakin nih real address-nya adalah ini. Dikembalikanlah ini cepat ke sini. Nah, yang susah adalah ini. Kalau PTE-nya tidak ada di TLB atau namanya TLB miss. Maka kita pakai page number tadi, kita cari lagi, kemudian kita jawab pakai mekanisme biasa di sini. Nah, ini adalah mekanisme yang biasa. Tapi ingat ada mekanisme tambahan. TLB miss nanti akan yang miss tadi karena belum ada di TLB, nanti akhirnya saya tambahkan ke dalam TLB. Sehingga karena apa? Kalau sekarang ini hal baru dan baru ditanyakan, maka besar kemungkinan nanti ditanyakan lagi. Maka saya simpan dia ke TLB. Oke. Jadi bagaimana sih cara bekerjanya TLB tadi? Cara bekerjanya TLB tadi, pertama dia akan ngecek apakah page tersebut ada di dalam main memory. Kalau nggak ada di main memory, berarti page fault is issue. Ya, page fault is issue artinya, waduh, data ini belum ada nih di main memory. Saya harus ngambil dia dari hard disk. Nah, pada saat saya ngambil dari hard disk, saya juga memperbarui TLB. Kenapa? Karena semua permintaan sekarang pasti akan diminta lagi di masa depan. Sehingga semua yang ditanyakan sekarang akan saya case di TLB. Saya akan menghapus data yang paling lama dan paling jarang diakses di TLB. Ingat, karena kapasitas TLB itu fix, rekan-rekan ya. Kapasitasnya TLB fix. Nah, kalau ini udah penuh, ini selalu penuh sesak TLB itu. Paling setelah jalan 5 menit, komputernya ini akan penuh sesak alamatnya. Karena semua yang dipanggil sudah memenuhi sini semua. Nah, kemudian ketika nanti ada alamat baru yang tidak ada di TLB, lakukan dengan proses biasa dulu, kemudian dia akan di-case masukkan ke TLB. Nah, TLB bilang, saya penuh nih, kamu terus mau di mana? Nah, TLB akan mencari data di dia yang paling jarang diakses dan paling lama. Dia buang, kemudian entrian baru tadi masuk ke sini. Supaya nanti bisa ditanyain lagi, nggak perlu cari di hard disk atau di memori. Seperti itu jalannya rekan-rekan dari bekerjanya TLB. Nah, inilah transaction look aside buffer di sini. Ya, Anda lihat di sini. Kalau ini ya, kalau mekanisme biasa, ingat rekan-rekan, ada TLB miss, ada TL page fault ya. Page fault ini adalah sebuah kondisi kegagalan page, yang artinya apa? Datanya tidak ditemukan di memori. Berarti kamu harus cari di hard disk, seperti itu rekan-rekan. Nah, ini kondisi pertama. Apa yang terjadi di kondisi pertama ini? Nah, kondisi pertama adalah ketika saya memberikan Anda sebuah sistem operasi ya. Saya tanya ke Anda, tolong dong terjemahkan ini. Anda cari di sini, alamat page number ini itu nggak ada di main memory. Ini alamatnya hard disk. Maka Anda akan merilis page fault. Page fault ini apa? Sebuah interrupt. Sebuah interrupt untuk apa? Untuk menarik data dari hard disk ke memori. Nah, karena page fault, Anda lakukan ini. Ini alamat aslinya di sini, di memori. Oke, alamat ini saya load, saya masukkan ke sini. Ya, saya masukkan ke RAM. Ini alamat ini saya boyong masuk ke RAM ini. Oke, tepatnya di sini alamatnya ya. Sebentar saya undo dulu. Ya, saya ulangi lagi. Anda punya virtual address, Anda tanya ke sistem operasi. Kamu punya nggak page number ini? Saya sudah hafal page number ini itu bukan alamatnya memori, ini alamatnya hard disk. Nah, page fault. Dilihat dia, alamatnya di sini. Baris ini alamatnya. Oke, alamat ini akan saya load dan saya letakkan di sini dulu. Saya letakkan di RAM. Ya, saya letakkan di RAM. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya. Oke, saya tanya alamat yang lain dong. Oke, alamat yang lain. Ini bukan page fault. Ya, ini bukan page fault. Tapi saya mau nyari dulu di TLB. Ada nggak di TLB alamat sekian? Ya, misalkan page number-nya tadi yang dicari adalah 1732 misalkan. Nah, 1732 tadi ada di page fault ya. Ini sudah selesai, diboyong ke sini. Nah, sekarang saya tanya lagi. 1732 ada nggak? 1732 ada di memori karena tadi sudah saya boyong. Tapi saya cek di TLB tidak ada. Apa artinya di sini? Maka saya harus mencari, karena ini kondisinya TLB miss, karena tidak ada di TLB,
saya harus melakukan mekanisme yang biasa. Ya, saya harus tanya di sini, saya tanya ke page table, oh ini alamat frame aslinya, ini offsetnya ya, offsetnya masuk ke sini. Oh alamatnya di sini, misalkan di sini. Saya catat sekarang. Oke, ini saya jawab ke Anda, real address-nya berapa, sekaligus saya masukkan ke sini. Oke, nanti kalau ada yang tanya lagi, 1732, ini alamat aslinya. 1534729 dan seterusnya. Nah, ini alamat ini. Saya TLB. Nanti kalau ada yang tanya lagi rekan-rekan, 1732, saya akan ngecek TLB. Oh ini sudah ada 1732, ini loh alamatnya. Sudah langsung saja menuju ke real address. Nah, real address-nya nanti langsung menuju ke titik ini. Oke, gitu ya tahapannya ya. Jadi ada 3 tahap tingkatan. Tingkatan yang paling jelek, yang paling boros adalah page fault. Page fault itu adalah dia di luar kepala sudah tahu bahwa oh ini pasti di hard disk. Yang pertama adalah tingkatan terendah, yang paling boros itu page fault. Akhirnya Anda harus memboyong dia dari hard disk ke dalam memori. Kemudian Anda jawab real address-nya ya. Tingkatan yang kedua yang tidak seberapa boros itu Anda yakin dia ada di memori, tapi tidak ada di TLB. Sehingga Anda harus cari di memori, harus melakukan 2 kali pengerjaan tadi ya. Mengunjungi memori untuk membaca page table, kemudian mengunjungi memori yang kedua untuk narik datanya. Nah ini yang kedua. Tapi yang paling hemat adalah kalau Anda TLB hit. TLB hit Anda tinggal tanya, oh di sini ada, oh ini ya alamat real address-nya ya. Jawab aja langsung. Nah ini Anda cukup 1 kali visit saja, Anda akan mengembalikan real address-nya seperti itu. Nah ini adalah TLB ya, Translation Look Aside Buffer. Atau seperti ini tahapannya ya. Anda cek saja, jadi sini Anda start, Anda cek di TLB dulu. Apakah dia ada di TLB? Oh ya ini sedikit berbeda dengan penjelasan tadi, tapi prinsipnya sama. Anda akan ngecek di TLB dulu. Kalau di TLB ada yes, ya sudah. Langsung kembalikan real address rekan-rekan. Ya, dia akan ngecek TLB dulu. Tapi kalau nggak ada di TLB, dia cek dulu. Dia akses di page table. Apakah ada di main memory? Kalau ada, ya sudah. Langsung masukkan alamat tadi di update TLB-nya. Tapi kalau ternyata tidak ada di main memory, dia page fault, baru dia melakukan tahapan tadi. Dia ambil dari hard disk, ya, kemudian dia transfer dari hard disk ke main memory. Kalau memorinya full ya diganti, yang ada yang dibuang, ada yang dimasukkan. Kalau memorinya belum full TLB-nya, maka dia langsung page table update atau di-insert. Nah, itu adalah tahapan TLB operation ya. Ya sedikit berbeda dengan penjelasan saya tadi. Ternyata dia di sini ngecek TLB dulu, tapi alurnya sama ya di sini ya. Dia ngecek TLB dulu, kalau nggak ada di TLB baru dia melakukan langkah biasa. Tapi setelah melakukan langkah biasa, tidak lupa dia simpan ke TLB. Nah, langkah yang paling buruk itu adalah tadi tidak ada di TLB, tidak ada di main memory, karena ya di TLB miss tidak ada di main memory, ternyata dia adanya di page fault. Nah, itu harus diboyong kembali. Nah, itu adalah translation look aside buffer. Silakan barangkali apakah ada pertanyaan? Oke, jika nanti masih bingung, Anda bisa memutar videonya kembali ya. Nah, sekarang ada TLB yang lain, yaitu associative mapping. As the TLB only contains some of the pageable entry, ya, karena TLB itu kan nggak mengandung semua PTE ya rekan-rekan. TLB ini hanya mengandung PTE yang terakhir diakses. As the TLB only contains some of the page table entry, ya karena TLB hanya mengandung beberapa PTE saja, kita tidak bisa langsung mengindeks ke TLB based on the page number. Ya, we cannot simply index into the TLB based on the page number. Its TLB entry must include the page number. Ya, setiap TLB entry harus mengandung page number as well as the complete page table entry. Nah, ini namanya associative mapping. Saya ulangi lagi, karena TLB hanya mengandung beberapa PTE saja, tidak semua PTE, we cannot simply index into the TLB based on the page number. Ya, kita tidak bisa langsung memasukkan page number berapa, langsung masuk ke TLB. Sehingga apa? Setiap TLB harus mengandung page number as well as the complete page table entry. Nah, proses ini akan menyebabkan mampu untuk secara bersamaan query sejumlah TLB entry untuk menentukan apakah ada page number match-nya. Nah, mekanisme seperti ini, associative mapping.
Nah, ini Anda pakai direct mapping ya. Kalau direct mapping itu seperti ini rekan-rekan. Ini bedanya ya. Kalau Anda pakai direct mapping, Anda langsung page number 5, offset 502. Maka Anda langsung menuju ke alamat nomor 5. Oh, sorry. Anda menuju ke alamat nomor 5. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, Anda menuju ke alamat nomor 5. Nah, nomor 5 nanti berarti langsung menunjukkan frame 37. Berarti real address-nya ada di frame 37, offset 502. Nah, beda dengan ini. Beda dengan translation look aside buffer. Kalau TLB, dia pakai associative mapping. Kenapa? Karena bisa jadi, ingat ya, TLB kan bukan memori. Ini sebenarnya simpel saja kok, nggak usah bingung. TLB itu kan bukan memori. Jadi, tidak berarti kalau Anda tanya page number 5, Anda langsung menuju ke alamat 5 dari TLB. Ukuran TLB itu kecil, rekan-rekan. Jadi kalau Anda tanya ke TLB itu Anda pakai pencarian asosiatif. Anda harus mencari satu persatu di sini, mana yang page number-nya berisi angka 5. Oh, 5. 5 menunjuk ke 37. Ya sudah, berarti 37502. Ya beda ya. Direct mapping digunakan untuk pencarian di memori. Karena alamatnya sesuai. Jumlah page number sama dengan jumlah ini. Tapi kalau TLB itu jumlah alamatnya TLB ini kurang dari total seluruh alamat. Sehingga Anda nggak bisa nanti ujuk-ujuk nanti langsung menuju ke alamat kelima. Terus mengembalikan page entry, nggak bisa. Anda harus nyari satu persatu mana yang page number-nya sama dengan 5 di sini. Baru Anda bisa mengembalikan. Oke, masih simpel ya, TLB ya. Jadi pada prinsipnya kalau direct mapping Anda langsung menuju ke alamat itu. Kalau associative mapping Anda harus mencari mana yang entry-nya sama dengan alamat itu tadi. Oke. Nah, ini adalah TLB saya gabungkan dengan case operation seperti ini. Ini lebih kompleks lagi ya. Jadi di sini ini lebih kompleks lagi ya. Ini ada tambahan case operation. Apa artinya? Nah, di sini Anda tanya dulu TLB. Anda virtual address, Anda tanya ke TLB. Kalau TLB miss, ya sudah, Anda nyari biasa seperti ini. Tapi kalau TLB hit, ada TLB hit di sini, Anda bisa langsung nyari di case dulu, baru cari ke memori. Nah, ini yang lebih advance lagi, ya rekan-rekan, lebih advance lagi. Anda ada TLB, ada case operation. Apa maksudnya di sini? Ya, apa maksudnya di sini? Anda tidak perlu mengunjungi memori untuk langsung menuju ke real address ya. Nah, di sini ada case-nya rekan-rekan. Jadi nanti kalau Anda tanya di sini TLB, ya kalau TLB-nya hit, Anda langsung mendapatkan alamat ini tadi. Alamat yang pertama yaitu di sini ada frame number sama offset ya. Kalau tidak ada di TLB maka Anda cari di sini, oke, Anda akan mendapatkan page number-nya, frame number-nya berapa sama offset-nya berapa. Kemudian nanti Anda akan menuju ke sini ya, frame number berapa ditambah dengan offset. Nah, dia akan ada case-nya juga. Apakah benar ada di case? Kalau ada di case, ini akan mengembalikan nilainya, rekan-rekan. Kemudian dijawab value-nya berapa. Pak, saya kok bingung ya, apa maksudnya case operation? Gini, rekan-rekan. Gini ya, saya jelaskan lagi. Pada bab sampai TLB ini, apa ending yang Anda temukan? Ya, semua ini tadi, proses page table, inverted page table, TLB, endingnya apa yang Anda temukan, rekan-rekan? Real address ya. Tapi sebenarnya setelah Anda menemukan real address, Anda mau ngapain, teman-teman sekalian? Setelah dapat alamat, ya, Mengecek ngambil apanya? Ambil value-nya kan ya, di alamat tersebut ya. Ini hanya alamat. Tapi yang Anda butuhkan adalah sebuah value yang ada di memori ini kan sebenarnya kan. Alamat ini hanya referensi untuk menuju ke sini saja. Tapi berapa value-nya yang ada di sini? Bisa dipahami kan? Ya. Jadi TLB dan lain-lain ini adalah tahapan mengkonversi Anda dari virtual address menjadi real address. Saya ulangi lagi, semua yang kita pelajari tadi adalah tahapan untuk mengkonversi dari sini untuk dapat real address. Nah, sekarang kalau Anda sistem operasi sudah dapat real address, terus apa yang Anda lakukan? Anda akan menuju ke memori alamat ini, real address ini, dan mengambil nilai di dalamnya. Betul ya rekan-rekan ya?
Apakah benar seperti itu? Iya kan? Kan kita nggak perlu alamat sebenarnya. Alamat itu cuma menunjuk kita harus kemana, tapi yang harta karunnya sebenarnya adalah value yang ada di alamat ini. Nah, ingat ada biaya lain yang muncul rekan-rekan. Meskipun Anda sudah punya real address, Anda tetap harus mencari dulu kan di memori ini kan. Real address-nya mana nih? Oh, ini. Nah, ada tambahan lagi yang namanya cache operation. Jadi daripada Anda tanya ke main memory dan menuju ke alamat ini, dia menyediakan cache tambahan. Ya. Kalau Anda sudah punya real address, dia punya sebuah cadangan di sini yang namanya cache tambahan. Cache tambahannya simple saja di sini. Isinya cuma 2 entryan. Ini RA, ini value. Ya. Jadi di sini dia akan nge-cache main memory yang asli di sini. Daripada nanti Anda berkunjung ke main memory alamat yang asli, dia punya cache operation ini menerjemahkan. Jadi kalau sudah TLB nanti membantu Anda menemukan real address, kemudian real address akan masuk ke cache operation di sini. Nah, cache operation ini akan menjawab, oh RA sekian itu value-nya sekian. RA sekian, value-nya sekian. RA sekian, value-nya sekian, dan seterusnya. Ya. Karena apa? Ending-nya itu adalah Anda akan mencari value di sini kan. Nah, daripada Anda tanya ke main memory, disediakan beberapa sistem operasi cadangan cache di sini. Yaitu untuk mencari langsung menjawab, oh RA sekian, nilainya hasilnya sekian. RA sekian, nilainya sekian, dan seterusnya. Oke, itu adalah cache operation. Jadi kalau tadi kita bahas bagaimana mengkonversi dengan cepat dari real address ke virtual address, cache operation membantu Anda lebih cepat lagi, nggak usah berkunjung ke memorinya, langsung sudah di cache nilainya. Real address sekian, value-nya sekian, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah teknik untuk speed up kerja dari komputer. Tentu saja Anda butuh memori yang besar ya di sini ya, supaya cache operation Anda besar. Oke, sekarang kita masuk ke hukum page size. The smaller page size, less amount of internal fragmentation. Ya, masih ada yang ingat apa itu internal fragmentation? Masih ingat nggak kemarin? Apa itu internal fragmentation sama external fragmentation? Ada yang bisa bantu saya? Ya, kalau internal fragmentation, ya silakan. Ada yang jawab tadi? Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Untuk internal fragmentation terjadi ketika frame-nya tidak terisi penuh kalau tidak Oh, oke, salah. betul sekali. Sedangkan kalau eksternal melebihi frame-nya. Iya, kalau external fragmentation itu terkotak-kotak, tapi kecil-kecil yang terkotak di luarnya ya, Mas ya. Oke, jadi internal fragmentation itu ketika Anda punya frame yang kecil, Anda punya frame yang besar, tapi Anda isi dengan data yang kecil. Nah, kenapa disebut internal fragmentation? Fragmentation yang terjadi karena faktor internal. Karena Anda memasukkan data yang kecil saja di dalam sebuah frame besar. Itu namanya internal fragmentation. Otomatis dengan memperkecil page size, then you have less possibility of internal fragmentation. Ya, semakin kecil page size Anda, maka semakin kecil pula kemungkinan terjadi internal fragmentation ya. Karena page size-nya kecil-kecil. Yang masuk sana juga kecil ya, sudah selesai kan ya. Tapi ingat, ini akan menyebabkan internal fragmentation ya. Kalau external fragmentation itu kan kemarin yang gara-gara itu ya, Anda tidak punya strategi yang baik sehingga semuanya teroccupied, menyisakan kotak-kotak kecil saja di luar. Nah, fragmentasi yang terjadi karena faktor luar, gara-gara ada proses lain yang mengokupainya lompat-lompat sehingga tinggal sisa kotak-kotak kecil, itu namanya external fragmentation. Oke, kita kembali ke sini sekarang. Semakin kecil page size, maka kemungkinan internal fragmentation semakin kecil. Tapi ingat, page size yang semakin kecil itu akan menyebabkan jumlah page Anda bertambah. Bisa dipahami ini rekan-rekan? Ya, bisa dipahami ya. Jadi, semakin kecil page size-nya, Anda harus punya indexingnya semakin besar. Page table Anda semakin besar. Jadi akhirnya pada dasarnya komputer itu adalah trade-off ya. Anda mau menuruti solusi A, Anda harus berkorban di aspek B. Anda mau menuruti solusi B, Anda harus berkorban di aspek A. Nah,
Itulah kenapa disebut research atau cari lagi, cari lagi. Re itu cari, re itu kembali, search itu mencari. Research itu adalah aktivitas mencari kembali. Anda cari lagi di mana titik tengah yang sama-sama menguntungkan solusi di antara A dan B sehingga tidak merugikan dan malah menguntungkan. Nah, di sini kita akan tunjukkan itu namanya trade off ya rekan-rekan. Trade off itu adalah Anda jual A tapi Anda harus beli B, Anda lepaskan B, Anda harus ngambil A, seperti itu. Nah, kalau Anda pakai strategi, saya mau smaller page size saja, biar nggak terjadi internal fragmentation. Tapi ada kerugian yang lain. Kerugian lain adalah page number Anda akan membengkak. Ya, akhirnya apa? Waktu Anda akan habis untuk paging saja. More page per process means larger page table. Ingat, semakin besar page table Anda, semakin tidak efisien. Ya, semua operasi Anda akan lelah melakukan pencarian. Itu tadi adalah itu ya aturan dari page size. Smaller page size, more page required per process. Kemudian kalau semakin besar page table, means large portion of page table in virtual memory. Tapi ada kerugian juga. Kalau Anda punya page table yang terlalu besar, maka hanya akan terdapat page table yang sangat besar di virtual memory dan hanya akan ada sedikit sekali proses yang statusnya aktif. Ya, karena Anda terlalu banyak pakai ini page table ini tadi. Nah, hard disk atau secondary memory itu didesain untuk secara efisien mentransfer blok besar dari data sehingga sebuah large page size is better. Ya. Jadi hard disk itu didesain untuk mentransfer blok besar saja ya. Hard disk bukan memori ya. Hard disk Anda itu memang didesain untuk dia transfer ukuran besar, file besar-besar itu ya. Sehingga large page size tentu saja lebih baik bagi ini. Oke, apa saja sih komplikasi yang lain daripada page size? Small page size, ya, semakin kecil page size-nya, semakin besar number of page. Ya, ini jelas sekali ya. Kalau page saya potong kecil-kecil, berarti nanti jumlah page-nya, page table entry-nya itu akan makin banyak di main memory. Ini akan makan memori juga. As time goes on during execution, selagi waktu eksekusi berjalan, page di memori akan mengandung semua porsi dari proses yang dekat dengan alamat sebelumnya. Page fault low. Ya, jadi saya ulangi lagi. Sembari waktu berjalan, eksekusi berjalan, page di memori, ya, page-page proses di memori akan mengandung porsi dari proses yang dekat dengan alamat yang dipanggil sebelumnya. Ya, ini yang tadi maksud saya principle of locality, rekan-rekan. Apa sih principle of locality? Besar kemungkinan setiap proses, setiap page itu akan bertetangga dengan page lain dalam proses yang sama. Ya, kemungkinan dia akan tetangga sekitarnya ya page-page yang sama dari proses yang sama. Nah, tentu saja ini menguntungkan sehingga page fault-nya menjadi low. Nah, terus bagaimana dengan kalau page size-nya kita perbesar? Semakin besar page size-nya, rekan-rekan. Tadi kan kita buat satu page size itu ukurannya 4 byte ya. Satu page size itu 4 kilobyte atau 2 pangkat 12. Tapi semakin besar page size-nya, ya, saya ulangi, semakin besar page size-nya akan mengakibatkan page untuk ini akan menyebabkan page untuk mengandung lokasi yang jauh dari reference sekarang. Kenapa? Semakin besar page size, semakin besar kemungkinan terjadi external fragmentation. Artinya apa? Kalau saya sebuah page dari proses A, sangat kecil kemungkinan page-page lainnya dari proses A akan menjadi tetangga saya. Ya. Kenapa? Gara-gara ada external fragmentation. External fragmentation terjadi ketika terjadi increase page size atau page size-nya meningkat. Ya. Ketika page size meningkat, maka akan terjadi itu tadi, itu ya, external fragmentation, sehingga kecil sekali kemungkinan saya bisa meletakkan proses dari yang sama itu untuk menjadi tetangga saya. Seperti itu. Nah, ini akhirnya. Rekan-rekan, ini adalah hasil riset dan dicoba seperti ini. Kalau page size-nya kecil, page fault rate-nya juga kecil. Nah, page size-nya biasa, page fault rate-nya tinggi,
page size-nya makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Nah, page fault-nya rate-nya makin tinggi, terus akhirnya turun. Page fault rate-nya turun, 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 turun. Nah ini, sampai nanti tidak ada. Ya. Apa maksudnya di sini? Ya rekan, kalau page size Anda semakin besar, sehingga ukurannya sama kayak memori, misalkan memori Anda 8 GB, kemudian page size-nya 8 GB, tentu saja tidak akan terjadi page fault rate. Bisa dipahami ya maksud saya rekan-rekan? Saya ulangi lagi. Kalau RAM Anda itu apa? Kalau RAM Anda ukurannya 8 GB dan page size Anda ukuran 8 GB, itu apa? Maka page fault-nya akan rendah. Nah, ini adalah tengah-tengahnya. Page size Anda makin tinggi, ya sementara makin tinggi akan menyebabkan tingginya page fault rate. Nah, kemudian akan turun di sini, turun, 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 turun. Nah, di sini jarang sekali terjadi kegagalan dan akhirnya apa? Nah, tugas kita nanti itu adalah menemukan area ini ya. Oke, sebentar, sorry. Saya ada page fault rate ini ya. Oke, jadi P itu adalah ukuran dari entire process, kemudian W adalah working set size. Nah, bagaimana dengan number of page frame allocated? Sekarang misalkan seperti ini. Ini adalah total number of page dalam sebuah proses. Ini adalah working set size-nya. Nah, Anda lihat di sini, page fault rate makin turun, ya, makin turun kalau kita memberikan page frame sebanyak ini, jumlah page in process. Apa sih maksudnya? Maksudnya gini, rekan-rekan. Ini ya, maksudnya seperti ini. Misalkan, ya, saya punya satu proses. Setiap proses itu punya 10 page. Ya, saya punya banyak sekali proses. Saya punya N proses. Tapi satu proses itu punya 10 page. Ya. Kalau saya memberikan tepat 10 page, saya alokasikan, ini allocated ya. Saya alokasikan setiap proses pasti mendapatkan 10 page, maka tidak terjadi page fault. Apa itu page fault? Saya ulangi lagi. Page fault itu terjadi ketika ketika sebuah proses dieksekusi dan ada bagiannya yang belum terdapat di memori, masih berada di hard disk. Itu namanya page fault. Nah, ini adalah W. Anda harus mencari W ini. W ini adalah sebuah angka ideal, ya. Page fault memang pasti terjadi. Tapi kalau Anda terlalu terdekat dengan N, hanya bisa sedikit proses saja yang masuk ke memori. Ya. Anda harus berusaha menemukan W nanti di tengahnya ini. Karena kalau di sini Anda terlalu kecil, maka akan sering terjadi page fault. Di sini page fault terlalu tinggi. Di sini page fault mulai melandai. Tapi di sini tidak mungkin. Karena kalau saya fixkan semua proses mendapatkan alokasi yang diinginkan, maka memori akan penuh. Nah, di sini adalah tugas kita mencari sebuah W yang ideal di sini. Yang merupakan titik temu ya antara yang tersedia dan yang dibutuhkan seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana menjelaskan page size ya. Sama juga di sini. Page size kita akan berusaha menemukan bahwa page size-nya sekian nanti. Yang menyebabkan page fault rate cukup rendah. Tapi jangan Anda ke sini. Di sini memang page fault-nya 0, tapi nanti setiap proses ukurannya sama dengan RAM. Dia akan memenuhi RAM-nya. Ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Saya lanjut ya. Ini adalah komputer-komputer dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Belum, zaman sekarang tidak ada Core i ya. Ini adalah ukuran page-nya ya. Ukuran page-nya komputer ini Itanium. Itanium ini komputer server. Ini Pentium. Zaman awal-awal 2010 ini masih ada ya. Satu page size-nya adalah kalau tidak 4 kilobyte itu 4 megabyte ya. Jadi kalau tidak 2 pangkat 12, sorry, kalau tidak 2 pangkat 10, 2 pangkat 12, itu 2 pangkat 22. Itanium juga page size-nya. Kalau Itanium karena dia server, dia bervariasi menyesuaikan jumlah proses dan server. Jadi ingat rekan-rekan, page size ini bisa dimodifikasi.
Anda pun bisa. Saya nggak tahu di Windows 10 bagaimana. Tapi Windows 7 dulu, Anda bisa merubah ukuran page size ya. Nah, page size ini sebenarnya bahaya juga kalau Anda salah mengukur ya. Jadi page size ini bisa bervariasi di beberapa komputer, contohnya di Itanium, komputer-komputer level server, dia bisa merubah ukuran. Satu page itu berapa ukurannya. Ingat, ukuran satu page sama dengan satu frame. Ya, saya ulangi, ukuran satu page sama dengan satu frame. Karena dia nanti akan dimasukkan ke frame. Oke, itu adalah contoh dari beberapa ukuran page size. Nah, saya akan membahas tentang segmentation sekarang rekan-rekan. Apa itu segmentation? Segmentation itu adalah sama dengan page, tapi ukurannya berbeda-beda. Ya, saya ulangi. Segmentation itu sama dengan paging, tapi ukurannya berbeda-beda. Oke, maybe unequal dynamic size. Ya, segmentation allow the programmer to view memory as consisting of multiple address space or segment. Jadi segmentation ini mengizinkan programmer untuk tidak melulu terfokus pada pages, tapi bisa membuat segmentation. Jadi segmentation itu sama dengan kalau proses Anda iris-iris ya, tapi ukurannya tidak standar. Nah, bisa jadi tidak seimbang, kemudian bisa jadi dynamic size ya, ukurannya berbeda-beda. Nah, kenapa kita perlu segmentation? Karena nanti pada saat Anda memprogram sesuatu yang kompleks, simplify handling of growing data structure. Ya, Anda bisa pakai memory allocate. Ya, memory allocate itu sebenarnya kalau Anda pakai alloc ya, fungsi DC alloc alloc itu Anda meminta sebuah segmen, bukan sebuah page. Sehingga struktur data Anda akan dihandle dan dibawa bersamaan, tidak terpencar-pencar. Jadi segmentation ini dipakai ketika programmer perlu memprioritaskan sebuah alamat dari sebuah memori. Sebuah alamat dari sebuah parameter. Sehingga dia pakai segmentation. Nah, allow program to be altered and recompile independently. Jadi memungkinkan program untuk dirubah dan direcompile secara independen. Kemudian ini memungkinkan dia sendiri untuk berbagi data di antara proses. Jadi lend itself to sharing data among proses. Dan lend itself to protection dan memungkinkan untuk dilindungi. Nah, segment organization, bagaimana segment organization? Starting address corresponding segment in main memory. Nah, jadi di sini starting address-nya itu apa? Starting address-nya adalah titik awal dari segmen tersebut. Jadi kalau pakai page ya otomatis alamat page-nya itu adalah alamat titik awal dari main memory. Kalau segmen, starting address-nya itu adalah alamat pertama dari segmen tersebut. Tapi bedanya adalah kalau di page tidak ada parameter length. Karena ukurannya fix ya rekan-rekan. Jadi tidak ada parameter length. Tapi karena segmen ini ukuran panjangnya berbeda-beda, sehingga dia mengandung yang namanya length. Nanti Anda perlu bit juga bit tambahan sama dengan page tadi ya. Ingat, kalau page tadi butuh 2 bit tambahan. Bit yang pertama untuk menandakan apakah dia sekarang sedang ada di main memory. Bit yang kedua untuk menandakan apakah dia selama ini sudah mengalami perubahan atau the data is altered. Ya. Kalau di segmen itu ternyata sama juga rekan-rekan. Kita punya 2 bit tambahan. Bit yang pertama untuk menandakan apakah dia ada di main memory atau tidak. Kalau 1 berarti dia ada di main memory, kalau 0 berarti tidak. Kemudian akan ada bit yang lain yang untuk menandakan kalau dia nilainya 1 berarti dia sudah pernah dimodifikasi sejak pertama kali dibawa ke main memory. Nah, ini adalah segmen table entry. Bentuknya seperti ini. Ya, saya tunjukkan bentuknya segmen table sama page table rekan-rekan. Kalau page tadi bentuknya seperti ini ya. Nah, Anda lihat di sini PM other control bit frame number. Tidak ada length di sini. Kenapa tidak ada length? Ya karena panjangnya fix, ukurannya fix. Tapi kalau segmentation, nah bedanya apa? Cuman ini aja. Jadi kalau virtual address-nya sama sih tadi. Virtual address-nya itu sebenarnya menunjuk page number sama offset ya. Nah, page number sama offset nanti dikonversi jadi real address ya. Ya kan ini tadi kan kita selama ini belajar ini ya. Anda merubah ini menjadi sebuah real address.
Dan di page table ini tidak ada sebuah parameter yang namanya length. Nah, tapi di segmentation ini sama juga sebenarnya. Segmentation ininya juga sama. Ini cuma segment number sama offset. Nah, bedanya dia ada length. Ada panjangnya. Apa sih length ini? Gunanya untuk memastikan tidak akan offside. Ya, Anda tahu kalau di sepak bola offside ya, Anda kelewatan batas. Ya, Anda melewati batas pemain bertahan lawan. Nah, length di sini memastikan bahwa alamat tersebut tidak melampaui keluar dari segmen. Jadi length ini supaya kita tahu. Karena segmen ini panjangnya berbeda-beda, rekan-rekan. Beda dengan page tadi ya. Kalau page tadi kan panjangnya fix, sehingga Anda tidak perlu menyimpan informasi length. Kalau ini perlu menyimpan informasi length. Nah, ini adalah tahapan bagaimana merubah virtual address menjadi nanti di sini sebuah real address. Bagaimana proses pengubahannya? Anda ingat di sini? Di sini ada yang namanya segmentation number. Oke, segmentation number misalkan dia menyimpan alamat 4 ya, 0100. Nah, di sini ada yang namanya segmentation table pointer. Apa maksudnya di sini? Ini adalah sebuah alamat di memori yang menunjukkan di mana sih lokasi titik pertama dari segment table ya. Misalkan segment table lokasinya ada di 1000. Ya, berarti di sini nilainya kan 1000. Maka segment table penunjuk segment table. Nah, di sini berarti 1000 ya. Berarti nanti 1000 di sini. Nah, kalau saya punya virtual address seperti ini, maka saya akan cari di sini alamatnya berapa sih? Oh, alamat aslinya dia di 1000. Ini 1000. Kemudian saya tanya alamat ke 100 ya. Maka di sini saya akan cari mulai dari 1000 saya cari entryan ke 100. Oke, ini adalah alamat ke 100 di sini. Oke, saya mendapatkan sekarang. Tapi ingat, ini masih belum real address. Berapa real address-nya? Real address-nya saya ambil dari base. Base ini ya. Nah, bedanya kalau yang tadi Anda tinggal langsung tempelkan frame number sama offset. Karena ini segmentation, ini dia pakai base rekan-rekan. Nah, base ini adalah alamat starting point-nya dia. Ini alamat starting point-nya dia masukkan ke sini, base-nya. Base-nya ditambahkan dengan offset. Ingat, tidak cuma di concatenate kayak page ya. Kalau page kan di concatenate ini frame number, ini offset. Kalau ini tidak, base betul-betul karena base itu starting point ya, alamat mulainya dia di mana. Base betul-betul ditambahkan dengan offset sehingga menjadi segmentable di sini. Nah, inilah yang namanya real address. Length buat apa Pak length? Length nanti buat memastikan apakah dia offset keluar jalur atau tidak D-nya. Kalau sampai lebih dari sini berarti dia offset. Oke, ada pertanyaan? Saya persilahkan. Masih mudah ya, sebenarnya ini mekanisme konversi-konversi biasa sih rekan-rekan. Cuman bedanya kayak kalau ini tadi, kalau page saya tunjukkan. Nah ini kalau page itu seperti ini ya. Anda tanya ke page table dikasih frame, number, dan offset. Kalau segment table, bukan page table, Anda langsung dijumlahkan. Offset plus base-nya ya, dijumlahkan jadi satu alamat gini. Kalau tadi di concatenate, kalau ini dijumlahkan. Segmentation ini ya. Oke, dan menjadi real address. Oke, terus Pak, apakah mungkin paging sama segmentation itu dibuat dikombinasikan? Bisa jadi. Nah, karena ini yang terjadi di dunia sehari-hari itu seperti itu. Anda pakai paging, tapi programmer lebih suka pakai segmentation. Kenapa sih kok suka pakai segmentation? Karena biasanya kalau saya mau membuat sebuah proses yang priority, saya lagi ngoding apapun itu, saya lebih suka membuat mereka pakai segmentation. Segmentation memungkinkan memaksa memori untuk memboyong semuanya masuk ke dalam RAM dan tidak dipencar-pencar. Artinya mendapatkan prioritas. Ya. Itulah kenapa segmentation itu terlihat di programmer. Artinya apa? Anda bisa melihat alamat aslinya dengan mudah, real address-nya. Tinggal ditambahkan dengan base, Anda akan dapat. Kalau ini transparent atau tidak terlihat, transparan itu kan tidak terlihat ya, bening gitu ya. Kalau paging itu memang tidak terlihat oleh programmer. Anda cuma dikasih frame number, real address-nya itu berubah ini rekan-rekan. Real address-nya itu berupa frame number sama offset. Anda tidak tahu frame number-nya ini di mana lokasinya. Anda cuma dapat frame number saja. Tapi ingat, kalau pakai segmentation address, real address dari segmentation, ya, real address, Anda akan mendapatkan alamat asli.
Kenapa? Gara-gara ada bis plus D. Ya, jadi karena ini Anda akan mendapatkan alamat aslinya. Nah, nanti each segment is broke into fixed size bits. Jadi nanti segmen akhirnya ketika dikombinasikan ini akan dipotong-potong menjadi page yang berbeda-beda. Nah, pada prinsipnya akhirnya semua pakai paging ya rekan-rekan. Cuman bedanya adalah segmen itu adalah nanti akan dipotong-potong jadi page. Pada akhirnya semua pakai page. Nah, seperti ini adalah contoh gabungannya kalau Anda pakai paging sama segmentation. Anda punya virtual address, ya virtual address nanti Anda gabungannya seperti ini. Anda punya segmen numbernya berapa, page numbernya berapa, offsetnya berapa. Segmen table entry nanti ada control bits-nya, ada length-nya, ini masih sama. Cuman bedanya dia ada segmen awalnya ada di berapa. Nah, akhirnya page table entry-nya isinya seperti ini. Di sini ada frame number-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti ada dua tahap, rekan-rekan. Tahap konversi dari segmentation, kemudian di-convert menjadi paging, baru jadi real address. Nah, ini adalah dua kali tahap ya. Ini kalau Anda mencoba mengkombinasikan paging sama segmentation. Anda akan mencoba menggabungkan dua hal ini bersamaan. Contohnya seperti ini. Ada segmentation, ada page number, ada offset. Ya, saya masukkan. Sama ya, masih tadi ya. Segmentation number, ada segmentation table pointer dijumlahkan, sehingga Anda ketemu di sini. Misalkan segmentation table pointernya 1000 nilainya. Maka berarti ini starting point-nya di sini adalah 1000. Plus ini misalkan segmentation number-nya nilainya adalah 0100. Maka Anda masuk ke baris ke sini. Mulai dari 000 ini ya, ini ke baris 0100. Nah, di sini Anda akan mendapatkan sebuah nilai. Tapi ingat, sebuah nilai itu belum Anda pakai. Ya, sebuah nilai yang ditunjuk sama ini, itu nanti menunjukkan dia ada di page berapa. Ya, dia ada di page berapa. Oke, dia ada di lokasi paging nomor berapa ya. Oke, kemudian saya masuk ke alamat yang ditunjukkan di sini. Alamat yang ini itu hanya akan menjadi starting point dari sini. Jadi starting point ini nilainya X. Ini adalah X. Ya. X ini menunjukkan di mana lokasi starting point dari page table entry-nya. Jadi, kalau segmentation sama paging table ini, segmentation nanti akan menunjuk di mana lokasi page table-nya. Nah, ini adalah lokasi page table-nya X, sehingga ketika ditambahkan dengan page number, dia akan menuju ke alamat ini. Nah, kemudian alamat ini nanti, ini akan menuju ke frame number di sini. Frame number akan menjadi ke sini, kemudian tambahkan dengan offset, sehingga Anda akan menemukan sebuah real address. Oke, jadi pada prinsipnya Anda bisa menggabungkan segmentation dan paging table. Nanti dibagi tugasnya. Segmentation nanti akan membantu Anda menunjukkan di mana lokasi page table. Kemudian nanti ditambahkan dengan page number, Anda akan ketemu frame number-nya, baru nanti real address-nya seperti itu. Baik, itu adalah untuk address translation. Kemudian bagaimana dengan protection and sharing? Segmentation lends itself to implementation of protection and sharing policy. Jadi segmentation memungkinkan Anda untuk mengimplementkan perlindungan dan policy sharing. Ya, saya ulangi, segmentation memungkinkan Anda untuk mengimplementasikan perlindungan dan juga policy berbagi. Tadi ingat bahwa segmentation Anda bisa berbagi data dengan proses lainnya. Karena setiap entry punya base address, ya ingat, semua yang tidak fix seperti segmentation itu harus punya base address atau alamat utamanya dan berapa panjangnya supaya dia tidak kelewatan. Inadvertent memory access can be controlled. Sharing can be achieved by Anda ketika berbagi itu bisa dicapai dengan segmen referencing multiple process. Jadi Anda akan membuat segmen yang dimiliki oleh lebih dari satu proses. Nah, ini contohnya adalah protection relationship. Ini adalah perlindungan yang diberikan oleh operating system. Contohnya seperti ini. Kalau Anda punya proses A, ya, Anda proses A di sini. Proses A itu mencoba mengakses data di proses B.
Nah, ini contohnya. Ini diizinkan. Allowed ya. Oke. Proses A di sini contohnya source code-nya itu bisa bercabang ke source code proses B. Nah, ini tidak diizinkan. Karena biasanya yang diizinkan itu cuma data. Kalau proses Anda bisa eksekusi proses lain itu berbahaya. Contohnya seperti ini. Anda punya Microsoft Word, codingan Microsoft Word, Anda bisa ngoding MATLAB. Atau Anda punya game Anda bisa akses proses yang lain, memanggil proses lain, itu berbahaya, itu bisa menyebabkan virus ya. Itulah kenapa kalau instruction tidak diizinkan. Ya, di sini Anda memanggil dari source code A, memanggil instruction B ini tidak boleh. Karena kalau ini diizinkan nanti bisa virus bisa semakin banyak ya. Karena virus bisa memanggil program lain dan mengeksekusi yang lain. Nah, tapi di sini diizinkan Anda untuk mereferensikan codingan di proses A memanggil data DB, diizinkan. Atau nanti bisa juga Anda atur bahwa codingan di proses A tidak bisa mengakses data di proses C. Nah, itu bisa kita buat protection relationship-nya. Oke, silakan apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada saya lanjutkan. Kita ke subbab yang kedua yaitu operating system software. Nah, kita sekarang ke memory management decision ya. Jadi ketika saya punya hard disk, saya punya RAM, ketika RAM-nya penuh, siapa yang harus saya tendang? Nah, memory management decision itu adalah whether or not to use virtual memory technique. Memory management decision nanti akan memanfaatkan bagaimana melakukan patching dan segmentation. Nah, banyak sekali algoritma yang akan kita pelajari di sini, dan ini digunakan untuk berbagai aspek dari manajemen memori. Nah, inilah beberapa algoritma yang akan kita pelajari ya. Ada fetch policy. Fetch policy itu mengatur data mana yang kita dahulukan atau kita eksekusi. Ya. Data mana yang ada di hard disk yang mau kita eksekusi, kita bawa ke memori. Apa itu replacement policy? Beda lagi rekan-rekan. Jadi ada fetch policy. Fetch policy itu menentukan data mana yang ada di hard disk mau saya bawa ke memori. Placement policy beda lagi. Ya. Tadi sudah saya tentukan data mana yang mau saya bawa ke memori. Sekarang mau saya letakkan di mana itu adalah placement policy. Ya. Saya punya proses saya ambil, terus mau saya letakkan di mana itu adalah placement policy. Terus ada replacement policy. Apa itu replacement policy? Kalau ketika memorinya sudah penuh, bagian mana dari memori yang mau saya buang? Itu adalah replacement policy. Ya, sudah 3 ini problem kita. Ada problem yang keempat. Terus sekarang kalau masih belum penuh, kalau memorinya penuh, mana yang resident set saya bawa, mana yang saya tinggal di hard disk. Nah, itu ada yang namanya resident set management. Nah, kemudian nanti ada cleaning policy. Cleaning policy itu bukan dengan replacement. Cleaning policy itu kalau sudah penuh, proses mana yang boleh saya tendang keluar. Ya, atau mana yang boleh saya tumpuk, saya hapus, saya kosongkan alamatnya. Itu cleaning policy. Nah, kemudian ada juga algoritma load control. Ini untuk menentukan seberapa banyak proses aktif yang boleh ada dalam memori saat ini. Kalau saya mau lebih sedikit ya sudah tinggal number of page-nya saya tingkatkan. Number of page dari setiap proses allowable-nya saya tingkatkan sehingga lebih sedikit proses yang masuk ke dalam memori. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 algoritma yang terkait dengan memori yang nanti kita akan bahas satu persatu di sini. Ya, ada 6. Oke, saya lanjut. Tujuannya apa sih? Meminimalisir page fault. Jadi sekian banyak ini rekan-rekan. Saya ingin meminimalisir page fault. Apa itu page fault? Page fault itulah kondisi ketika proses sedang dieksekusi, tapi ternyata ada bagian yang tertinggal masih ada di hard disk. Itu namanya page fault. Atau kalau kadang-kadang rekan-rekan juga menemukan segmentation fault ya di komputer itu sama. Yaitu kondisi ketika Anda mau mengeksekusi sebuah proses, tapi masih ada bagian dari proses tersebut yang tidak siap di memori. Ketinggalan di hard disk. Nah, tidak ada solusi yang terbaik, yang adalah solusi yang adaptif, yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya, there is no silver bullet ya. Tidak ada peluru perak. Yang kalau Anda pakai itu jaminan semua selesai. Tidak ada. Yang ada adalah beberapa algoritma cocok dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi kita harus membuat solusi yang hybrid. Bisa berpindah-pindah algoritma ketika kondisi-kondisi tertentu.
Nah, yang pertama adalah algoritma fetch policy. Fetch policy mengatur ketika kita mau mengambil data dari hard disk. Fetch policy mengatur data dari hard disk mana yang akan saya bawa ke dalam memori. Ya, banyak sekali algoritmanya. Jadi saya ulangi, ini adalah algoritma yang mengatur data mana dari hard disk yang perlu saya bawa ke memori. Ya, ada dua tipe utama. Yang pertama adalah demand paging. Ya, demand paging itu adalah Anda saya bawa ke memori ketika Anda minta. Ya, Anda sebuah proses, Anda akan saya bawa ke memori ketika Anda memintanya. Kalau pre-paging, Anda sebuah proses, saya nggak perlu nunggu Anda minta dibawa ke memori, saya bawa ketika saya merasa Anda sebentar lagi akan dieksekusi. Jadi pre-paging ini menyangkut sifat yang prediktif, lebih cerdas, tapi harus berhati-hati. Kalau salah strategi, sia-sia nanti usaha ini. Tapi kalau demand paging ini ya straightforward ya, jelas. Kalau ada yang minta ya saya bawa. Tapi kalau ini kalau kita lakukan ya tentu saja bisa fatal kalau cuma demand paging saja. Jadi akhirnya menjadi sebuah dilema ya ini ya. Oke, saya sisakan 2 slide lagi yang akan saya bahas sebelum kita akhiri kelas ini. Ya, apa itu demand paging? Ya, inilah demand paging. Jadi ada algoritma namanya demand paging. Anda hanya membawa page dari hard disk ke dalam main memory ketika ada reference. Reference itu pemanggilan. Atau ketika itu diminta. When a reference is made to a location on the page. Ketika dia memang diminta untuk dibawa ke main memory atau dieksekusi. Ya, baru Anda melakukan demand paging. Otomatis rekan-rekan, kalau Anda pakai demand paging, sistem operasi Anda pakai demand paging, akan terjadi banyak sekali page fault di awal. Ada yang bisa menjelaskan kenapa kira-kira terjadi banyak page fault? Ya. Kenapa kalau kayak pakai demand paging bisa terjadi banyak page fault di awal-awal? Kira-kira kenapa rekan-rekan? Ya. Apakah ada yang bisa bantu menjawab? Mungkin? Silakan. Mungkin karena belum dibawa di awal, Pak. Iya, kosong ya Mas ya. Karena kalau Anda pakai demand paging, Anda harus konsisten dan Anda tidak boleh punya inisiatif untuk mengambil sesuatu yang belum diminta. Ya, akhirnya apa? Terjadi banyak sekali page fault awal-awal ini. Nah, kalau pre-paging ini Anda punya prediktif ya. Anda punya algoritma yang prediktif yang cerdas, pakai mekanisme principle of locality atau sebuah konsep bahwa data itu kecenderungannya terletak berdekatan kalau dia berasal dari aplikasi atau proses yang sama. Nah, sehingga pre-paging ini kita akan membawa lebih banyak proses page daripada yang diperlukan. Jadi kalau yang dipanggil cuma 10, saya ngambil 20. 10 sama 10 sebelahnya. Saya bawa semua. Nah, ini more efficient to bring in page that reside contiguously. Jadi sangat efisien kalau kita membawa page-page yang terletak bersebelahan. Ya. Jangan tertukar dengan swapping. Beda ya. Kalau swapping ini mekanisme untuk memboyong data dari hard disk ke disk dan ditukarkan. Jadi swapping ini bukan. Kalau pre-paging ini adalah prediktif. Kita menentukan, oh ini tadi alamat nomor 1 sampai 5 ya. Saya boyong sekalian deh 6 sampai 10. Karena habis eksekusi 5 nanti pasti minta 6 deh. Daripada nanti terjadi page fault, mending saya bawa lebihannya. Itu namanya pre-paging. Kalau di paging Anda tidak diizinkan seperti itu. Nah, ini akan menjadi slide terakhir di pertemuan kita kali ini. Apa sih placement policy? Jadi sebuah algoritma yang digunakan untuk menentukan placement policy ini tadi ini ya. Ini bukan placement policy, ini fetch. Fetch itu penempatan, fetch itu penarikan, rekan-rekan. Fetching ya, data fetching itu data ditarik. Jadi kalau ini adalah menentukan mana dari hard disk yang saya bawa ke memori, itu fetching. Kalau placement policy, mau saya letakkan di mana tadi di dalam memori. Nah, nanti akan kita bahas di pekan depan. Determines where in a real memory a process piece is to reside. Jadi menentukan di mana nanti di RAM dia diletakkan. Ini sangat penting untuk segmentation system, ya penting banget karena segmentation system itu ukurannya tidak standar, tidak satu pages, sehingga Anda perlu berhati-hati supaya tidak numpui page lain. Ya, bahaya kalau misalkan ini
ini yang tersedia slotnya cuma sekian ya. Ini kosong ini. Ini kosong ini. Nah, Anda pakai segmentation sekian. Kalau Anda nggak punya strategi placement policy, Anda langsung tumpuk aja lah. Nah, nanti ada bagian punya page lain yang ketumpukan sama punya Anda. Jadi ini sangat penting placement policy ini, terutama kalau Anda pakai segmentation. Kalau pakai paging ya sudah bebas, mau letakkan di mana pasti fit ya tempatnya ya. Tapi kalau placement policy ini berhati-hati, Anda ngecek dulu. Nah, paging or combine paging with segmentation hardware perform address translation. Nah, nanti Anda akan melakukan paging yang dikombinasikan dengan segmentation untuk melakukan translation. Kenapa? Karena Anda pakai segmentation di sini. Jadi placement policy ini selalu dipakai terutama ketika Anda pakai segmentation. Kalau Anda nggak pakai segmentation ya sudah, tinggal taruh aja ke sana. Baik, ini akan menjadi akhir dari perkuliahan kita kali ini. Ya, happy weekend lagi ya. Anda besok libur lagi. Ya, besok Anda akan menemukan weekend lagi. Jadi rekan-rekan selamat menikmati hari libur. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti ini akan saya unggah ya di MyITS Classroom. Terima kasih. Kita jumpa lagi pekan depan. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih.